Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatiha ila ruhi sidina habibina syafi'ina rasulillah sidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi Allah ya'adil rijali bil jannah wa yaqana bi asrarihim wa anwarihim wa ilumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah وَاجْعَلْنَا مِنْ حِزْبِهِمْ يَرْزُقُنَا مَحَبَّتَهُمْ وَيَتَوَفَّنَا عَلَى مِلَّتِهِمْ وَيَحْشُرْنَا فِي زُمْرَتِهِمْ بِالْعَافِيَةِ وَالسَّلَامَةِ لَهُمُ الْفَاتِحَةُ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحثة على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Kemarin apa? Hukum-hukum jelas sudah. Hah? Hukum ngerti nggak hukum? Apa? Hah? Hukum apa? Buka pasinya sih biar masuk ilmunya gitu loh. Hah? Apa itu kata-kata? Hukum itu nulis enggak, ingat enggak. Hukum itu menetapkan sesuatu pada sesuatu atau menolak sesuatu pada sesuatu, mengkaitkan sesuatu pada sesuatu, itu namanya hukum. Kalau yang menetapkan, yang mengaitkannya itu Allah, itu namanya hukum syariat. Itu baru disebut namanya aturan.
Jadi tidak setiap hukum itu aturan, enggak. Jadi enggak setiap hukum itu aturan. Kalau hukum itu yang menetapkannya Allah, yang menggandengkannya itu Allah, terus digandengkan dengan perbuatan manusia, itu namanya aturan. Karena mengatur perbuatannya manusia. Itu kalau yang menetapkannya polisi, namanya aturan lalu lintas. Kalau yang menetapkan negara, jadinya undang-undang gitu. Lah, dikaitkan itu kenapa? Karena tadinya nggak berkaitan gitu loh. Tadinya itu nggak ada hubungannya, kemudian keduanya dihubungkan. Yang menghubungkan seseorang gitu. Kalau yang menghubungkan itu Allah, jadinya hukum syariat gitu. Kalau yang menghubungkannya polisi, nah, contoh puasa bulan Ramadan itu tadinya nggak ada hubungannya sama kita, tapi Allah menghubungkannya, Allah menetapkannya. Oh, manusia kalau bulan Ramadan berpuasa, dikaitkan oleh Allah. Lah, kaitannya ini, apabila kaitan ini nggak bisa dipisahkan, namanya wajib. Kalau yang memisahkannya haram gitu. Karena berkaitan, yang ngatur ini Allah. Sholat, zuhur, maghrib, isya, tadinya nggak ada hubungannya tuh. Lalu Allah mengkaitkannya untuk kita, menjadi perbuatannya manusia. Siapa yang mengerjakannya dapat pahala, yang meninggalkan dosa namanya apa itu? Wajib. Itu hukum syariat tuh. Haji tadinya nggak ada hubungannya, lempar-lempar, termuter, tapi Allah mengkaitkannya untuk kita, maka jadilah ketika kaitannya itu nggak bisa dipisahkan, namanya wajib. Gitu. Nah, kalau hukum syariat ada berapa hukum syariat? Ketetapan hukum syariat ada berapa? Banyak amat. 3. Wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Satu lagi apa lagi? 5 doang dong. Kalau yang kita kaitkan dan nggak bisa dipisahkan, namanya wajib. Kalau dikaitkan dapat pahala, ditinggalkan nggak dapat dosa, namanya sunnah gitu. Kalau dikaitkan dia dapat pahala, ditinggalkan apa? Kalau dikaitkan haram, ditinggalkannya dapat pahala, namanya haram. Kalau makruh, ditinggalin dapat pahala, dikerjain. Kalau mubah boleh dikerjain, hukum syariat tuh namanya. Jadi kalau nggak ngerti hukum, nanti nggak nyambung ini nih. Ngerti hukum dulu baru nyambung kitab ini nanti. Ya, jadi hukum itu apa?
kunci. Lah, kalau yang mengaitkannya Allah namanya hukum syariat gitu. Hukum syar'i. Ada lagi kaitan sesuatu dengan sesuatu, tapi yang mengaitkannya itu bukan seseorang, tapi kejadian yang berulang-ulang. Makan, kenyang. Api, panas. Minum obat, sehat. Pakai selimut, hangat. Itu namanya hukum apa? Hukum kebiasaan. Itu bukan aturan. Hukum tapi namanya hukum adat. Jadi enggak setiap hukum itu aturan. Hukum apa sih? Aturan. Lu ngertinya itu doang. Kalau hukum itu aturan, itu namanya hukum syariat karena mengatur perbuatannya manusia. Lah kalau api panas yang ngatur siapa? Bukan aturan, namanya kebiasaan. Pisau memotong, makan, kenyang. Itu bukan aturan, tapi itu hukum juga. Kaitan sesuatu dengan sesuatu, tapi yang mengaitkannya kejadian yang berulang-ulang gitu. Dulu orang nggak kenal yang namanya kopi, terus ada orang nemu kopi, itu dicoba kopi, melek, nggak bisa tidur. Jadi hukum belum? Jadi hukum belum? Belum, kenapa? Karena belum berulang. Besok minum lagi melek, minum lagi melek. Jadilah hukum, oh biasanya kalau minum kopi, nah gitu loh. Jadi hukumnya terjadi karena kebiasaan yang berulang-ulang. Matahari muncul siang, malam. Terus ini semua kejadian alam ini atau sunnatillah ini disebut namanya hukum adat gitu. Jadi yang menetapkan, yang mengkaitkannya itu hasil dari kebiasaan yang berulang-ulang. Nah, dua hukum ini apa tadi? Syariat sama adat. Ini keduanya bisa mengalami perubahan. Bukan sesuatu yang mutlak. Sholat bisa jadi haram kalau orang itu haid, berubah nih, jadi enggak, kalau sholat mau wajib terus, enggak. Aturan Nabi Musa berubah ke aturan Nabi Isa, aturan Nabi Isa berubah lagi ke aturan Nabi Muhammad. Bisa berubah nih hukum syariat. Kenapa? Karena yang ngatur seseorang. Polisi nancepin peraturan nih, di sini dilarang parkir. Besok dicabut boleh nggak? Boleh nggak? Boleh, wong dia yang nancepin, dia yang nyabut, ya jangan kamu aja yang nyabut. Lampu merah berhenti. Tadinya merah dan berhenti ada hubungannya nggak? Nggak ada. Tapi polisi menghubungkan nih. Kalau merah berhenti. Besok-besok kalau ganti hijau berhenti boleh? Ya boleh aja, polisi yang ngatur. Nah, hukum ini bisa mengalami perubahan. Api panas bisa berubah nggak? Hah? Bisa berubah nggak?
Bisa. Nabi Ibrahim nggak kebakar, ya? Pisau pasti motong nggak? Pasti nggak? Pisau tajam pasti motong nggak? Kalau nggak percaya, gue bawa ke Banten loh. Kalau nyobain orang tekbal. Berarti hukum ini bisa mengalami perubahan, bukan hukum yang mutlak. Nah, yang kita mau bahas hukum yang nomor 3, namanya hukum akal. Ini hukum yang mutlak, yang selamanya tidak bisa mengalami perubahan. Mau di dunia, mau di akhirat, hukumnya seperti ini nih, nggak bisa mengalami perubahan. Apa hukum akal itu? Kaitan sesuatu dengan sesuatu yang kaitannya ini tidak diatur oleh seseorang dan juga bukan karena kebiasaan, gitu. Jadi nggak tergantung sama sesuatu dan juga tidak berulang-ulang. Berarti hukumnya mutlak. Hukum akal ada 3 isinya nih: wajib, mustahil, jaiz. Itu akalnya manusia sedunia harus nemu ini nih. Kalau ada akal nggak nemu ini, berarti akalnya nggak bekerja, gitu loh. Karena kerjanya akal itu kan mikir. Hasilnya mikir apa? Memutuskan sesuatu. Yang diputuskan apa? Mana yang wajib, mana yang mustahil, mana yang jaiz. Wajib itu apa? Kaitan sesuatu dengan sesuatu yang kaitannya ini nggak bisa dipisahkan. Kaitannya tidak bisa mengalami tiada. Sesuatu yang nggak bisa mengalami tiada. Kaitan sesuatu dengan sesuatu yang nggak bisa mengalami tiada, nggak bisa dipisahkan, namanya wajib. Contoh, Allah ada, hukumnya apa? Hukumnya apa? Allah melihat, hukumnya apa? Kenapa wajib? Kenapa wajib? Ada dan Allah nggak bisa dipisahkan. Melihat dan Allah nggak bisa dipisahkan. Kalau meja ada, hukumnya apa? Kenapa? Karena boleh saja tiada, gitu loh. Meja ini bisa saja tiada. Kamu melihat, hukumnya apa? Kenapa? Karena boleh aja nggak melihat. Jadi sesuatu yang hubungannya bisa dipisahkan, bisa berhubungan, namanya jaiz. Yang hubungan sesuatu nggak bisa dipisahkan, namanya wajib. Dan hukum ini selamanya, mau di dunia, mau di akhirat, mau di surga, mau di neraka, hukumnya begini, nggak berubah, nggak. Meja bertempat, hukumnya apa? Meja bertempat, hukumnya apa? Kenapa? Kenapa? Karena nggak bisa dipisahkan. Tidak ada meja yang tidak bertempat. Setiap ada meja pasti ada tempatnya. Maka hukumnya meja kotak, hukumnya apa? Kenapa? Karena bisa meja nggak kotak. Nanti hubungan sesuatu yang bisa dipisahkan, bisa dihubungkan, namanya
Namanya apa? Yang keras dong. Nah gitu, kasih mic. Nah, ada satu lagi namanya mustahil. Apa mustahil? Sesuatu yang nggak pernah berhubungan, selalu terpisah, nggak bisa dihubungkan. Contoh, Allah mati, hukumnya apa? Kenapa? Mati dan Allah nggak bisa. Kalau manusia mati wajib. Hah? Jaiz. Kenapa? Karena boleh saja mati, boleh saja hidup. Berarti mati itu bisa berhubungan dengan manusia, bisa tidak. Namanya apa? Jaiz. Kalau mustahil apa? Tidak pernah, selalu. Meja tidak bertempat, hukumnya apa? Mustahil. Meja diam, hukumnya apa? Kenapa? Api panas, hukumnya apa? Wajib jaiz. Nah, bagi orang yang nggak ngerti hukum ini akan menetapkan api itu pasti panas, gitu. Dia menganggap api dan panas itu hukum yang mutlak. Padahal api dan panas hukumnya boleh saja api panas. Api merah hukumnya apa? Api biru. Yang wajib bagi api apa? Yang pasti bagi api apa? Hah? Bertempat. Gelas bundar hukumnya apa? Kenapa? Gelas bening hukumnya apa? Yang wajib bagi gelas apa? Bertempat. Dengan hukum ini kamu bisa membuat kepastian tentang Allah, gitu. Kalau nggak ada hukum ini, kamu nggak bisa mastiin yang pasti bagi Allah itu apa, yang mustahil bagi Allah itu apa, yang jaiz bagi Allah itu apa. Kalau kamu nggak ngerti hukum ini, kamu nggak bisa membuat kepastian. Allah duduk hukumnya apa? Allah duduk hukumnya apa? Mustahil. Kenapa? Allah bergerak hukumnya apa? Allah turun hukumnya apa? Allah naik. Bisa bikin keputusan kamu dengan hukum ini. Kalau enggak bisa bikin keputusan. Enggak bisa bikin satu ketetapan, gitu. Ini Qur'annya begini, Beb. Quran itu teksnya, konteksnya harus cocok sama akal. Jangan akal dihilangkan kita ikut teks, jangan. Teks itu harus cocok sama konteksnya, gitu. Ada kelompok-kelompok yang kalau teksnya begini ya pokoknya begini. Allah bersemayam di atas arsy. Allah kalau malam turun, nanti naik. Itu sama aja ngomong Allah itu berarti bertempat, gitu. Kalau Allah bertempat, bedanya apa dengan meja? Meja diem enggak? Kenapa? Bertempat. Meja gerak enggak?
Kenapa? Bertempat. Sesuatu yang bisa gerak bisa diam berarti dia bertempat. Allah duduk di atas becak, hukumnya apa? Di atas becak dan di atas singgasana bedanya apa? Sama-sama duduk, hukumnya mustahil gitu. Allah bikin hujan, hukumnya apa? Kenapa? Boleh saja Allah nggak bikin hujan. Allah bikin anak, hukumnya apa? Boleh Allah bikin anak? Mustahil. Lam yalid. Allah bikin istri, hukumnya apa? Kalau kamu nggak ngerti hukum ini, kamu nggak bisa bikin keputusan tentang Allah, nggak bisa. Nyambung nggak? Jadi ada wajib, ada mustahil, ada jaiz. Kalau wajib yang mengatur perbuatan manusia itu namanya wajib syariat. Wa yajibu ala kulli mukallafin ayya'rifa Allah. Wajib bagi tiap-tiap orang mukallaf mengenal Allah. Wajibnya wajib apa itu? Wajib syariat. Kalau kamu ngerjain dapat pahala. Kalau kamu tinggalkan, wajib bagi Allah bersifat melihat. Wajibnya wajib apa itu? Wajib apa? Akal. Gitu. Kalau Allah wajib melihat, wajibnya syariat, berarti Allah dapat pahala nanti. Jadi harus bisa bedain hukum syariat, hukum adat, hukum akal. Jadi hukum di dunia kita ini, di dunia ini adanya cuma 3. Nggak ada lainnya, nggak. Adapun nanti ada hukum Pitagoras, hukum ekonomi, hukum Newton, itu cabang-cabangnya. Pokoknya hukum cuman 3 ini. Hukum syariat, hukum adat, hukum akal. Kalau kamu paham 3 hukum ini, maka nanti kitab ini kamu bisa paham. Oh, ternyata isinya kitab ini mau menetapkan 3 hal bagi Allah. Mana yang wajib bagi Allah, mana yang mustahil bagi Allah, mana yang jaiz bagi Allah. Begitupun mana yang wajib bagi Nabi, yang mustahil bagi Nabi, dan yang jaiz bagi Nabi. Gitu. Nyambung. Sekarang saya mau nanya, meja hukumnya apa? Kenapa? Hah? Karena belum dikaitkan dengan sesuatu, gitu. Kalau meja, kotak, hukumnya apa? Nah, lu jangan sekarang doang ingetnya, besok tanya hukum lagi, aturan, hukum aturan. Lah yang diinget apa? Pulus doang yang diinget, berat banget sih. Sholat hukumnya apa? Sholat hukumnya apa? Belum ada hukumnya. Sholat apa? Gitu dong. Sholat duhur, sholat tahajud. Puasa hukumnya apa? Belum ada hukumnya, karena belum dikait. Tadi hukum itu mengkaitkan sesuatu dengan sesuatu yang belum dikaitkan, belum jadi hukum, gitu. Allah hukumnya apa? Ya belum ada hukumnya lah. Allah kenapa emangnya? Kalau Allah ada, hukumnya apa? Allah mati. Nah begitu. Ketika sudah dikaitkan baru ada ketetapan hukumnya. Kalau belum dikaitkan,
Ini yang namanya menetapkan sesuatu dengan akal. Jadi kita ini diberikan oleh Allah akal untuk bisa berpikir. Berpikir itu nanti akan bisa membenarkan Al-Quran dan membenarkan hadisnya Nabi. Orang yang nggak bisa berpikir dikasih Al-Quran juga nggak bisa membenarkan. Dikasih hadisnya Nabi juga nggak bisa membenarkan. Kenapa? Karena nggak ngerti mana yang wajib, mana mustahil, mana jaiz. Nah, begitupun orang yang nggak ngerti hukum wajib mustahil jaiz dikasih Al-Quran tapi ngomong iya ini bener nih, bener kata siapa, kata guru saya, berarti ikut-ikutan, akalnya nggak berpikir, nggak dapat ilmu dia. Kalau Nabi yang ngomong pasti bener, mana bukti benernya mana? Bener itu apa? Bener itu perkara yang cocok dengan fakta, itu namanya bener. Kalau nggak ada faktanya berarti nggak ditemukan kebenarannya. Lah semua omongan Nabi itu bener, kenapa? Karena cocok sama fakta, itu mestinya. Nah, orang yang bisa mutusin ini ngerti wajib mustahil jaiz pasti ngerti mana yang bener, mana yang nggak bener gitu. Mana omongan yang cocok sama fakta, mana yang nggak cocok sama fakta. Jadi kalau ada orang dikit, ini Qur'annya begini, hadisnya begini. Nah, kamu tahu benernya Qur'an enggak? Ada orang ngaji bahasa Arab, nahwu, pinter bahasa Arab. Habis ngaji bahasa Arab, tahu-tahu ngajinya ilmu tafsir, hadis, jadinya nanti Mu'tazilah. Allah punya tangan, Allah punya wajah, Allah bersemayam, Allah kalau malam tuh teksnya begini loh. Kenapa? Habis ngaji bahasa Arab, ngaji ilmu tafsir, nggak ngerti akidah, nggak ngerti dasarnya agama, nggak ngerti pondasi hukum, nggak bisa bedain tuh mana yang jadi haknya Allah, mana haknya makhluk, mana haknya Nabi, mana yang bukan Nabi. Jadi kita ini bukan terus ngaji kok kecil-kecilan, ngaji tafsir dong. Tafsir itu tinggi, kita punya dasarnya dulu. Kalau kamu sudah ngerti dasar ini, lo mau ngaji tafsir, mau simbahnya tafsir, mau kakeknya tafsir, nggak apa-apa. Yang penting ngerti dasar hukum dulu. Kalau enggak percuma. Ngajinya bahasa Arab, pinter, hadis, TKW aja pinter bahasa Arab lo. Bangga apa sih bisa bahasa Arab lo? Hah? Tapi ngerti hukum ini penting gitu loh. Karena ini dasarnya kamu beragama itu ini. Ilmu usuluddin namanya. Ilmu asal atau dasarnya seseorang beragama. Dengan ini kamu akan ngerti mana yang wajib bagi Allah, mana yang mustahil bagi Allah, mana yang jaiz bagi Allah. Kamu dikasih Injil nih Injil, kitab sucinya Allah nih, bukan palsu. Kok kamu tahu? Ada yang nggak cocok dengan hak-haknya Allah, gitu dong. Allah tiga, Allah punya anak, Allah bersemayam, Allah. Kamu nggak bisa ditipu, nggak bisa. Ini orang yang ngerti hukum ini nggak bisa ditipu, nggak bisa. Ada hadisnya Nabi. Karena ngerti mana yang benar, mana yang cocok sama fakta, mana yang nggak cocok sama fakta, mana yang jadi haknya Nabi, mana yang... Kayak orang Yahudi menyebarkan Nabi Ayub itu korengan, mustahil. Nabi Syuaib itu buta, mustahil. Nabi Musa itu cadel, mustahil. Itu berita Yahudi semuanya.
Orang yang tahu haknya Nabi akan mengatakan nggak mungkin Allah menciptakan nabinya demikian, nggak mungkin. Tapi beritanya begitu. Berita dari siapa? Israiliyat atau dari Nabi? Gitu dong. Jadi orang yang ngerti hukum ini nggak akan ditipu, nggak. Ini wajibnya kita kenal dasar-dasar agama, ya. Kita masuk Isya, kita dengar adzan Isya sebentar. Fadhal. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah salatul qa'imah bi sayyidina Muhammadin wasilati wal fadilah wa syarafa wa darajatal aliyata wa rafi'a wa bahdul maqam al mahmud alladhi wa'ada ya arhamar rahimin. Rabbi ighfir li wa li walidi ya rabbi ighfir li wa li walidi ya rabbi ighfir li wa li walidi ya Allah. Rabbi ighfir li wa li walidi ya rabbi ighfir li wa li walidi warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma barik lana fi auladina wa hafadhum wa la tadurruhum warzuqna birrahum wa fikum li ta'atik. Allahumma barik lana wa lahum fil hal wal ma'al wal iyal bi jahi kabiril muta'al sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillah rabbil alamin. Ya, jelas ya. Wajib, mustahil, jaiz itu isinya hukum akal. Terus ditambahin dikit. Hukum akal itu wajib, mustahil, jaiz itu ada yang mutlak, ada yang muqayyad gitu. Ada yang namanya wajib mutlak, ada yang namanya wajib muqayyad. Mutlak itu apa? Mutlak itu hukum yang wajib bagi Allah, yang ketetapannya itu tidak bergantung pada sesuatu yang lain. Itu namanya mutlak. Hukum yang ketetapannya tidak bergantung kepada adanya yang lain. Seperti apa? Sifat-sifat Allah, zatnya Allah, itu ketetapan hukum wajibnya tidak bergantung pada yang lain. Beda sama ada lagi namanya wajib muqayyad. Apa itu? Ketetapan wajib yang pada dirinya makhluk. Ketetapan wajibnya bergantung pada sesuatu. Kayak ini, meja wajib bertempat. Kenapa? Kapan wajibnya? Meja wajib bertempat. Wajibnya kapan? Waktu ada mejanya, gitu loh. Jadi hukum wajib itu berlaku ketika ada mejanya. Namanya hukumnya wajib
Muqayyad, tergantung pada adanya si meja. Kalau mejanya nggak ada, wajib bertempat nggak? Ya nggak wajib, mau mejanya aja nggak ada, gimana mau bertempat? Kalau mejanya ada, wajib bertempat. Tapi kalau Allah wajib melihat, mulai kapan wajibnya? Hah? Mulai kapan wajibnya? Wajibnya mulai kapan? Allah wajib melihat. Wajibnya mulai kapan? Ya nggak ada mulainya. Namanya wajib mutlak. Gitu. Allah wajib hidup. Mulai kapan wajibnya? Ya nggak ada mulainya. Namanya wajib mutlak. Berarti hukum wajibnya nggak bergantung pada sesuatu, gitu loh. Kalau yang bergantung pada sesuatu namanya wajib. Oh ya. Nabi wajib benar. Wajib nggak? Nabi boleh salah nggak? Nabi boleh bohong nggak? Nggak. Berarti wajib mulai kapan? Hah? Mulai ada nabinya. Nah kalau nabinya nggak ada, gimana mau wajib? Ketika nabinya ada, maka kalau dia ngomong pasti benar. Kalau nabinya nggak ada, berarti wajibnya apa? Muqayyad, gitu. Karena tergantung dia jadi wajib benar ketika nabinya ada, gitu. Kalau nabinya nggak ada, nah gimana mau jadi hukum wajib? Berarti wajibnya namanya apa? Muqayyad. Meja wajib bertempat mulai kapan? Waktu ada mejanya. Nabi wajib benar mulai kapan? Waktu ada nabinya, gitu. Ada satu lagi namanya wajib aridhi. Wajib aridhi itu asalnya perkaranya jaiz. Asalnya perkaranya jaiz. Kayak hari kiamat. Dunia ini harus kiamat atau boleh nggak kiamat? Dunia ini tadinya ya boleh-boleh aja, mau lanjut terus boleh, mau berakhir boleh, gitu loh. Nah, tapi ada berita dari Allah. Nah, Allah akan menjadikan dunia ini berakhir. Maka ketika ada berita Allah, jadilah kiamat itu hukumnya wajib terjadi, gitu. Wajib terjadinya kenapa? Karena dikaitkan beritanya Allah, gitu loh. Asalnya boleh aja kiamat, boleh aja enggak kiamat, gitu loh. Nah, karena ada berita Allah akan terjadi kiamat, maka jadilah kiamat itu wajib. Wajibnya wajib apa? Aridhi, gitu loh. Bukan mutlak, bukan muqayyad, tapi wajib aridhi. Nah, gitu. Orang yang membawa iman pasti masuk surga. Hukumnya apa asalnya? Hukum asalnya apa? Jaiz. Boleh aja. Nggak bawa iman masuk surga, boleh nggak? Boleh. Siapa? Siapa? Anak kecil mati masuk surga nggak bawa iman. Al-Fatrah masuk surga nggak bawa iman, boleh aja. Lah, kok ada orang beriman pasti masuk surga? Oh, pastinya karena ada beritanya Allah, gitu loh. Namanya wajib aridhi. Dalam Al-Quran Allah berfirman, amalladzina amanu wa amilus solihati falahum jannatul ma'wa. Karena ada berita ini, jadilah orang yang mati bawa iman pasti
pasti masuk surga. Pastinya kenapa? Karena ada beritanya Allah gitu. Kalau Allah nggak bawa berita gimana? Ya boleh aja masuk surga, boleh aja nggak masuk surga. Lah orang kafir masuk neraka, hukumnya apa? Asalnya jaiz. Tapi karena ada beritanya Allah firman-Nya apa? Alladzina fasaqu fama'wahumun nar. Dan orang-orang yang fasik, mati yang nggak bawa iman, maka dia akan dimasukkan ke neraka. Gitu. Berarti masuknya neraka hukumnya apa? Wajib aridhi. Aridhi itu artinya apa? Aridhi itu pasti akan datangnya. Gitu loh. Sekarang belum ada hukum wajibnya nih, tapi nanti pasti akan terjadi. Kalau mutlak terjadi sekarang. Muqayyad ketika ada bendanya. Tapi kalau aridhi itu belum terjadi, tapi hukumnya sudah diputuskan. Gitu loh. Barangnya belum ada nih, tapi sudah diputuskan bahwa kiamat pasti terjadi. Kok pasti kenapa? Karena ada beritanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kamu baca hadis Nabi nih, orang yang nanti akhir zaman akan terjadi perempuan seperti laki-laki, laki-laki seperti perempuan. Nanti akhir zaman akan terjadi Nabi Isa akan muncul, Imam Mahdi akan. Ini hukumnya apa ini? Wajib aridhi gitu, pasti terjadinya. Kenapa? Karena Nabi udah ngomong. Lah Nabi kalau ngomong pasti benarnya gitu. Maka apa yang disampaikan Nabi yang berkaitan sama yang terjadi besok nanti akan begini, itu namanya wajib aridhi, pasti akan terjadinya. Nah sebaliknya mustahil juga ada 3. Ada mustahil mutlak, ada mustahil muqayyad, ada mustahil aridhi. Mustahil mutlak contohnya apa? Sekutu bagi Allah. Hukumnya apa? Allah punya sekutu, hukumnya apa? Mustahil. Mulai kapan mustahilnya? Ya nggak ada mulanya, namanya mutlak. Allah punya anak, hukumnya apa? Mulai kapan mustahilnya? Berarti mustahilnya mutlak, gitu loh. Allah punya istri, mulai kapan mustahilnya? Berarti namanya mutlak. Nah kalau ada meja tidak bertempat, hukumnya apa? Mulai kapan? Ketika ada mejanya, gitu. Ketika ada mejanya kok nggak ada bertempatnya, hukumnya mustahil. Nabi bohong, hukumnya apa? Mulai kapan mustahilnya? Nah ketika ada nabinya. Kok ada omongannya Nabi yang bohong, mustahil. Namanya mustahil apa? Muqayyad gitu. Ketika ada nabinya, mustahil nabinya berbohong. Satu lagi namanya mustahil aridhi. Seperti apa? Kiamat tidak terjadi, hukumnya apa? Nah, kenapa? Karena udah ada beritanya gitu. Jadi mustahilnya karena menolak beritanya Allah, berlawanan dengan beritanya Allah, maka mustahil. Gitu loh. Mustahil orang beriman masuk neraka. Mustahilnya apa itu? Mustahilnya apa? Aridhi gitu. Mustahil orang kafir masuk surga, mustahilnya apa? Aridhi gitu. Nanti akan diangkatnya kitab suci, akan terjadi orang-orang yang gak ada malunya,
orang-orang akan berzina di pinggir jalan, orang-orang itu akan terjadi tentu. Itu namanya wajib apa? Aridhi gitu loh. Pasti akan terjadi. Kenapa? Karena sudah diberitakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi wajib, mustahil itu ada mutlak, ada muqayyad, ada aridhi. Jika kamu tahu ini nanti bisa ngomong orang muslim itu wajib masuk surga. Wajibnya wajib apa? Coba kamu tanya sama kiai. Ustadz deh, kamu tanya deh. Yang nggak ngaji ini wajib apa tuh? Bingung dia wajib apa? Pokoknya wajib. Ya pokoknya wajib. Hukum pokoknya gimana? Itu maksain namanya. Allah wajib ada, wajibnya wajib apa? Coba tanyain. Kalau nggak ngerti ini, nggak bisa mutusin nggak? Itu namanya maksain. Nah, di sini dijelaskan, oh ada wajib syar'i, ada wajib adi, ada wajib akli, ada mutlak, ada muqayyad, ada aridhi. Hingga kamu jelas memutuskan sesuatu gitu. Nyambung ya. Mudah-mudahan kita diberikan faham oleh Allah Subhanahu wa taala, dibuka hati kita, diluaskan ilmu kita, diberikan ilmu yang manfaat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadhihi niyyah wa la niyatin shalah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna 'ala ladha ashrafna fatub 'alaina tauba taghsil kulli hauba wasdur lana awrati wa amin rawati waghfir rabbi wa mauludina wal ahli wal ihwani wa sairil hillani wa kulli dhi mahabbah aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma' amin rabbi isma' fadlan wa judan mannan la biktisabi minna bil mustafa rasulina dha bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi anjal habbi wa alihi wa sahbi dada tansi suhbi walhamdulillahi fil badi wa tanahi Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.